Baik, ya, minta tolong Vena ya, bantu record. Baik, mungkin sebelumnya saya mohon maaf nih ya, karena kita reschedule jadwal kuliahnya gitu ya. Karena memang pada waktu ada jadwal kuliah Selasa kemarin, saya ada rapat di rektorat ya. Baik. Jumlah mahasiswa kan ada sekitar hampir 200 kan ya. Nah, tapi karena tadi komunikasi saya mungkin agak lambat dengan admin gitu ya, sehingga ini Zoom-nya yang 100. Nanti untuk yang tidak bisa mengikuti Zoom ini, nanti saya kasih kesempatan untuk mempelajari apa yang kita bahas pada hari ini, record-nya ya. Nanti record-nya bisa di-share ke mereka. Nanti saya minta buktinya bahwa mereka mempelajari melalui record itu ya. Baik, nanti itu saya jelaskan di akhir saja. Oke, jadi ini kuliah kita yang kelima, dan untuk Zoom itu baru 2 kali ini ya, karena memang kita tidak memungkinkan kalau setiap sesi itu harus ada Zoom ya, banyak kendala-kendalanya juga. Nah, mudah-mudahan di e-learning ada bahan-bahan yang pernah saya upload gitu ya di e-learning sampai ke pertemuan keempat kemarin. Mudah-mudahan itu sudah sempat dibaca dan dipelajari. Dan tentunya memang harapan saya hari ini, selain saya mau membahas mengenai topik yang sesi 5 yaitu dokumen perencanaan program kesehatan, saya akan bahas sekilas juga, mereview tentang topik yang ketiga dan keempat ya, 3 dan 4 yaitu tentang problem solving cycle ya. Nah, sehingga nanti apa hasil belajar sendirinya itu bisa nyambung nih dengan diskusi kita hari ini ya, biar nggak ada kebingungan. Baik, saya coba share screen dulu. Ya, ini saya rasa sudah ada di e-learning ya, udah download ya. Baik. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, oke ya. Bisa didengar suara saya ya? Oke, jadi mungkin saya mereview dulu nih mengenai problem solving cycle. Ketika kita bicara perencanaan program kesehatan, kita pada dasarnya melakukan yang namanya kegiatan problem solving cycle ya. Jadi ada tahapan-tahapan kegiatan yang mana itu nantinya digunakan untuk merumuskan apa saja sih kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk nanti direncanakan. Sehingga perencanaan yang dibuat itu nantinya akan lebih efektif ya. Karena problem solving cycle ini nanti dalam merumuskan kegiatan-kegiatan tersebut adalah berdasarkan analisis situasi. Nah, analisis situasi itu penting sekali dalam proses ini karena itu berdasarkan dengan evidence base ya. Jadi ada bukti-bukti mengenai bagaimana kinerja program selama ini gitu ya. Kemudian apa sih faktor-faktor penghambat yang mungkin nantinya bisa ditanggulangi, dicegah gitu ya. Nah, sehingga itu akan memberikan informasi yang sangat besar dalam penyusunan rencana yang efektif ya. Baik. Nah, sebenarnya kalau bicara mengenai problem solving cycle itu tidak terbatas dari 2 poin ini ya. Tapi pertama ada namanya mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah itu tentunya diawali dengan namanya analisis situasi. Ya, analisis situasi ini bisa analisis situasi secara umum, kemudian lebih khusus lagi analisis dari masalah kesehatan masyarakat itu sendiri. Ya, baru nanti akan bisa mengidentifikasi sebenarnya apa sih masalah-masalah kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Nah, kalau kita sudah melakukan proses identifikasi itu, nanti akan bisa merumuskan apa sih masalah prioritas dari kesehatan masyarakat di wilayah tersebut, gitu kan? Karena kalau misalnya semua masalah yang diidentifikasi mau diselesaikan, kemungkinan sumber daya kita terbatas, gitu ya, sehingga tidak memungkinkan ini dilakukan. Makanya perlu adanya namanya prioritas masalah kesehatan. Kalau sudah nanti menetapkan prioritas, tentu saja kan kita harus cari dulu nih, sebenarnya akar penyebab masalahnya itu apa, ya. Nah, kalau udah diketahui akar penyebab masalah, biasanya ada sejumlah tools yang bisa digunakan gitu ya dalam mengeksplorasi gitu ya akar penyebab masalah. Nantinya akan ketahuan nih kalau misalnya
masalah ini, akar penyebab masalahnya adalah ini, gitu ya. Nah, kalau udah ketahuan, tentunya kita bisa berpikir kira-kira solusi yang tepat atau alternatif solusi yang tepat itu apa, gitu ya. Kalau udah tahu akar masalah, nanti akan ada namanya merumuskan alternatif solusi atau intervensi untuk menanggulangi masalah tersebut, gitu. Nah, kalau misalnya sudah alternatif solusi, tentu saja mungkin dari beberapa alternatif itu akan dipilih ya, dipilih kira-kira yang mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu perencanaan ini, misalnya ya, dalam kurun waktu perencanaan ini. Mungkin itu 1 tahun ke depan, gitu ya, atau dalam beberapa bulan ke depan, gitu ya. Dan itu nantinya apa istilahnya ya, doable lah ya, dapat dilakukan, gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah ada alternatif solusi masalahnya, tentu saja ketika mau nyusun kegiatan kan sudah ada nih alternatif yang mau dilakukan. Nah, itu menjadi dasar untuk membuat atau menyusun yang namanya plan of action atau rencana kegiatan ya, atau rencana kerja gitu. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan yang namanya dokumen perencanaan kesehatan. Dokumen perencanaan kesehatan itu dimulai dari yang level nasional gitu ya, kemudian provinsi, kabupaten, atau tingkat dinas kesehatan atau UPT puskesmas. Kalau di tingkat nasional ada namanya RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah gitu ya, gitu kan ada ya. Nah itu sebenarnya disusun oleh pemerintah pusat. Nah terus di tingkat kementerian, kalau kita bicara bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan juga punya nih yang namanya rencana pembangunan, rencana strategik, rencana strategik dari Kemenkes itu sendiri. Nah dari rencana strategik itu tentunya kan akan diadopsi nih oleh yang di bawahnya lagi, tataran di bawahnya seperti misalnya lingkup provinsi. Berarti yang di lingkup provinsi ini bisa jadi itu adalah dinas kesehatan di tingkat provinsi. Kalau di kabupaten dinas kesehatan di tingkat kabupaten gitu ya. Dan di bawahnya lagi puskesmas. Jadi itu harus diadopsi dengan baik. Nah, dari itu tadi di tingkat provinsi maupun dinas kesehatan kabupaten, mereka juga punya yang namanya rencana strategik, ya. Rencana strategik ini biasanya jangka panjang dibuatnya. Bisa mungkin paling cepat itu 5 tahun, mungkin 10 tahun gitu ya. Nah, dari rencana strategik ini mereka juga bisa membuat yang namanya rencana kerja atau renja ya. Jadi istilah-istilah itu istilah yang mungkin nanti sering kalian ketahui dalam kaitannya dengan perencanaan program kesehatan. Nanti kalau di semester berapa ya, 5 ya mungkin ya, 5 atau 6 itu magang. Magangnya kan di instansi ya. Kalau di AKK itu kemungkinan bisa jadi di puskesmas atau rumah sakit atau dinas kesehatan. Nanti akan tahu nih bentuk barang atau dokumennya itu seperti apa sih ya. Renstra dari rumah sakit, renstra dari dinas kesehatan seperti apa, kemudian renjanya itu seperti apa sih, cara menyusun renjanya seperti apa sih. Kemudian kalau di level puskesmas itu ada namanya rencana usulan kegiatan atau RUK, ada rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK, dan ada juga namanya rencana kerja, bukan rencana kerja, namanya plan of action. Ya, nah dalam P2KT ya, perencanaan dan penganggaran terpadu ya untuk di bidang kesehatan itu sebenarnya sudah dijabarkan mengenai problem solving cycle ini tadi gitu ya. Nah, jadi ini kita membahasnya sebenarnya berdasarkan dari pedoman itu juga ya. Oke. Nah, ini kalau saya kutip dari CDC ya, buku CDC ya mengenai program planning ya. Jadi di sini yang namanya problem solving cycle itu gitu ya. Jadi ada pertama itu kan ngerumuskan masalah dulu, identifikasi masalah dulu. Kalau udah diidentifikasi dirumuskan. Kemudian kalau masalahnya udah jelas nih, di situ dibuatlah formulasi tujuannya. Kemudian intervensi ya, kemudian melakukan pengukuran pada dampak dari intervensi ini tadi. Kemudian perbaikan program ya. Sehingga yang namanya proses perencanaan itu tidak cukup cuma 1 tahun ini, tapi nanti di tahun depan ada perencanaan lagi. Tentunya apa yang sudah dihasilkan atau kinerja di tahun sebelumnya itu menjadi dasar untuk nantinya bisa memperbaiki
program di masa mendatang. Sehingga dibuatlah perencanaan yang berkelanjutan yang nantinya harapannya adalah lebih efektif dari yang sebelumnya, gitu ya. Oke. Ya. Nah, perumusan masalah. Jadi perumusan masalah ini masuk dalam ini adalah menganalisis situasi, ya. Nah, analisis situasi itu apa saja yang dilakukan, ya. Nah, kalau dari buku yang di sini disampaikan di sini bahwa dalam perumusan masalah itu pertama ada penilaian terhadap data kesehatan populasi. Jadi data seperti mortalitas, prevalensi, ya, insidensi, atau hasil survei yang pernah dibuat oleh lembaga tersebut itu digunakan untuk nantinya bisa menjadi dasar merumuskan masalah. Ya, kalau di Puskesmas itu ada istilahnya itu SPM, standar pelayanan minimal, ya. Nah, jadi nanti ketahuan nih yang dilakukan Puskesmas itu misalnya direncanakan kayak gini, targetnya gini, kemudian tercapainya seperti apa sih? Mungkinkah dia tercapainya sesuai target atau mungkin malah tidak sesuai target? Kalau nggak sesuai target, perlu nih namanya dieksplorasi kira-kira kenapa sih hambatannya gitu ya. Nah, kemudian data-data seperti angka kematian, kemudian angka kesakitan gitu ya, atau mungkin cuma sekedar data kasus atau prevalensi gitu ya. Itu penting juga nantinya untuk bisa tahu sebenarnya masalah nggak sih di program ini gitu ya. Nah, kemudian juga melakukan penilaian kebutuhan masyarakat. Jadi tidak hanya data sekunder. Analisis situasi itu bisa juga dengan data primer seperti FGD. FGD itu forum focus group discussion ya. Jadi ada diskusi tapi dia per kelompok tapi terarah. Terarah itu kenapa? Karena dia isi kelompoknya itu tidak banyak. Antara 6 sampai 12 gitu ya. Misalnya wawancaranya tentang apa? Boleh tentang bagaimana sih pendapat dari para stakeholder tentang masalah kesehatan di wilayah ini ya. Kemudian kira-kira menggali penyebabnya itu apa sih ya. Kemudian mengukur dampaknya secara kualitatif seperti apa ya. Kayak gitu. Bisa juga melakukan analisis faktor risiko ya. Oke. Ini yang matriks important modifiability ini ada di yang saya kasihkan contoh ya, yang download dari ini dari misalnya Undip ya, kalau nggak salah ya, yang di KIA ya, yang problem solving cycle untuk di bidang KIA itu ada dijelaskan di sana. Kalau sudah sempat baca, sebenarnya nggak terlalu rumit ya, saya yakin bisa ya. Kemudian analisis subgrup usia, misalnya mau lihat nih bagaimana variabel usia ini mempengaruhi nggak sih terhadap ini program kesehatan ya. Kemudian merumuskan masalah. Nah, untuk merumuskan masalah ini harus jelas nih apa masalahnya, siapa yang terkena masalah atau siapa yang yang memungkinkan untuk bisa membantu dalam penyelesaian masalah itu gitu ya. Kemudian kapan, di mana dan berapa banyak atau berapa besar masalah itu terjadi ya, kayak gitu. Nah, dalam perencanaan kesehatan ini, perencanaan ini penting ya dalam bidang kesehatan ya, karena setiap institusi sebenarnya penting namanya selalu melakukan perencanaan ya. Kita sendiri saja sebagai pribadi kita membuat perencanaan kan, iya kan? Saya nggak yakin sih kalau kalian itu istilahnya itu yang namanya kuliah itu nggak ada rencana sama sekali, nggak mungkin itu saya rasa ya. Walaupun nanti kalian bilang ini saya keterimanya mungkin pilihan ketiga, itu misal ya di jurusan tertentu ya. Nah, tapi walaupun pilihan ketiga, tapi ketika waktu mau memilih itu kan berencana sebenarnya gitu kan. Berencana, oh seandainya saya yang satu gagal, rencana saya mau memasukkan alternatif yang kedua, alternatif yang ketiga. Berarti itu kan rencana nanti. Ya, kayak gitu. Kemudian kalian juga coba deh kalau misalnya mau ke pasar misalnya. Saya contohnya yang sederhana aja ya. Kira-kira kalau seandainya kalian nggak punya rencana mau ngapain, ujung-ujungnya nanti nggak efektif kan ya apa yang mau dibeli di pasar itu tadi ya. Nah, jadi perencanaan itu sangat penting, apalagi lembaga misalnya di bidang kesehatan seperti dinas kesehatan, puskesmas gitu ya. Jadi perencanaan ini merupakan peta jalan ya. Kemudian apa sih yang mau dituju ya? Goalnya itu apa sih sebenarnya gitu ya.
kemudian bagaimana mengetahuinya kalau tujuan itu sudah tercapai, gitu ya. Kemudian bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu tadi. Jadi harus tahu dulu, yang mau dicapai itu apa? Cara untuk mencapainya itu apa? Kita tahu bahwa itu sudah tercapai gimana sih? Ya, nah itu nanti namanya ada evaluasi. Evaluasi nanti mungkin bagian Bu Dian yang akan menjelaskan. Nanti akan saya kasih juga, saya udah ada membuat buklet mengenai evaluasi program kesehatan, nanti boleh dibaca-baca. Itu ringkas yang saya buat ya. Oke. Nah, jadi tadi kan bicara kita ngomong perencanaan. Perencanaan itu kan apa sih yang mau direncanakan? Cara untuk menuju tujuannya apa? Apa yang direncanakan tujuannya berarti ya. Kemudian untuk mencapai itu caranya bagaimana? Kita tahu itu tercapai bagaimana, gitu kan? Nah, berarti ada namanya goal di sini ya. Goal itu adalah pernyataan deklaratif, dia ringkas, harusnya mudah dipahami dan positif ininya. Kalimatnya kalimat positif. Gitu ya. Kalau tujuan itu kan harusnya positif ya. Yang kita buat itu ya. Nah, pernyataan deklaratif itu maksudnya pernyataannya itu bukan tanda tanya gitu ya. Jadi dia harus kalimat deklaratif, pernyataan. Ya, untuk melihat apakah goal dari lembaga itu bagus apa enggak, ini daftar tiliknya. Jadi misalnya ada rumusan goal ya, tujuannya kepanjangnya ya apa. Kemudian nanti kita lihat pernyataannya itu spesifik menyebutkan nggak sih harapan dari program. Oh kayaknya nggak terlalu nggak tersurat, dia tersirat misalnya gitu ya. Nggak boleh tersirat, tapi harusnya tersurat. Karena dia harus deklaratif dan mudah dipahami. Berarti kita centang tidak. Ya semakin banyaknya tidak berarti goal itu bisa dikatakan tidak operasional gitu. Jadi agak sulit untuk mencapainya. Goal yang baik itu harusnya kelima keenam ini ya harusnya gitu ya. Oke. Nah, contoh misalnya ada contoh goal untuk menurunkan resiko obesitas pada remaja usia sekolah melalui peningkatan jumlah sekolah yang menerapkan kebijakan tentang aktivitas fisik gizi seimbang dengan pembentukan jejaring sekolah sehat. Ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari kriteria ini, pernyataan itu menyebutkan nggak sih ekspektasi dari program ini? Apa ekspektasinya? Untuk menurunkan resiko obesitas. Ada ya. Kemudian populasinya diidentifikasi nggak? Maksudnya sasaran itu ada nggak sini? Ada, Bu. Ada nggak sasarannya? Ada. Siapa? Sekolah. Oke, remaja. Kemudian deklaratif nggak? Deklaratif itu maksudnya tuh pernyataan. Kalimat pernyataan ya. Iya kan? Kemudian ringkas nggak menurut kalian ini? Iya, ringkas. Ringkas. Oke. Kemudian mudah nggak dipahami? Mudah. Mudah. Oke. Kemudian time bound nggak? Maksudnya waktunya jelas nggak? Ada nggak ngomongin tentang waktu? Di sini. Nggak ada ya waktunya ya? Oh, berarti dari sini, goal ini sepertinya perlu dong direvisi. Dari poin apanya? Ya perlu menambahkan yang namanya ini waktu. Supaya jelas nanti target itu akan tercapai kapan. Kok kayak gini nggak jelas, nanti bisa jadi misalnya 2 tahun yang akan datang. Kalau 2 tahun yang akan datang, tentunya kegiatan yang akan dirumuskan itu akan berbeda dengan kalau target itu 1 tahun ke depan. Iya kan? Nah, itu tadi alasannya. Kemudian ada lagi yang namanya istilahnya long term objective, ada nanti medium term objective ya, short term objective gitu ya. Nah, jadi ini sama. Harus mencantumkan target, pernyataannya tentang hasil yang diharapkan, kemudian merinci tentang perubahan yang terukur dan jelas waktunya. Jadi harus bisa memenuhi yang daftar tilik ini, ya spesifik, terukur, achievable dapat dicapai, relevan sesuai dengan masalah yang dihadapi, kemudian ada time bound-nya, ada waktu yang jelas ya. Oke. Nah, long term ini coba dalam beberapa tahun ke depan tercapai penurunan 80% risiko obesitas pada remaja usia bla 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 ya. Oke, nah di sini harus lihat daftar tilik ini. Kira-kira memenuhi semua nggak ini? Yang namanya SMART ini. Ini kan singkatannya SMART ya. Oke, SMART. Kalau dia memenuhi semua berarti bagus nih. Kalau enggak berarti apa yang perlu diperbaiki ya? Gitu. Nah, ini yang tadi important modifiability tadi ya. Jadi untuk melihat bagaimana faktor yang berkontribusi. Ini sebenarnya matrik 2x2, selnya 2x2, membagi yaitu yang namanya variabel important sama variabel modifikasi. Dapat nggak sih dimodifikasi ya? Jadi important ini mempertimbangkan seberapa kuat sih faktor yang berkontribusi
itu mempengaruhi masalah. Kalau modifikasi itu mempertimbangkan seberapa besar sih atau seberapa penting sih perubahan yang dibuat oleh faktor yang berkontribusi, gitu ya. Jadi kalau yang di dalam sini nanti ada faktor-faktor yang berkontribusi, kita identifikasi ya, bla 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 per poin, misal 1, 2, 3 sampai 10. Kira-kira yang nomor 1 itu masuk di kuadran mana? Apakah dia more important, more modifiable, ataukah dia more important, less modifiable, ataukah less important, more modifiable di sini, ataukah dia less important, less modifiable, ya. Nah, jadi maksudnya gini, misalnya faktor yang berkontribusi itu contohnya apa ya? Contohnya misalnya kompetensi SDM, misalnya kompetensi SDM dalam merencanakan program kesehatan, ya, oke. Nah, seberapa kuat sih faktor tersebut berkontribusi mempengaruhi masalah kesehatan? Kalau misalnya SDM di Dinas Kesehatan itu punya yang namanya kompetensi yang baik dalam melakukan perencanaan program kesehatan, kira-kira itu sangat pentingkah atau kurang penting? Sangat penting. Menurut kalian? Sangat penting. Oke, sangat penting. Sangat penting ya. Oke. Kemudian, dari sisi modifiability-nya, kira-kira seberapa penting sih perubahan dibuat oleh faktor yang berkontribusi? Nah, maksudnya di sini, dengan adanya SDM yang berkompetensi itu dalam perencanaan program kesehatan, kira-kira nantinya kalau dia membuat perencanaan atau menyusun perencanaan, mampu nggak sih menyusun perencanaan yang efektif, gitu ya? Yang sebelumnya misalnya perencanaannya itu belum bisa mencapai target kinerja untuk beberapa program tertentu. Kira-kira dengan adanya peningkatan kompetensi tadi, mungkin nggak sih perencanaan yang akan datang itu lebih bagus lagi, gitu. Jadi ada apa ya, perubahan yang lebih berarti, gitu. Oh, mungkin jawaban kita more modifiable ya, misalnya. Berarti kita taruh di kuadran ini, gitu ya. Oke ya. Jadi ini kita fungsinya apa? Untuk memilih lah kira-kira faktor-faktor tersebut yang mana yang akan memang nantinya akan kita prioritaskan, gitu ya. Kayak gitu. Kemudian mengembangkan intervensi. Mengembangkan intervensi ini maksudnya menyusun kira-kira kegiatan apa sih yang bisa dilakukan untuk nantinya diterapkan dalam rangka istilahnya mencapai target yang direncanakan, gitu ya. Pertama harus menentukan strategi dulu, ya. Kalau dari segi perilaku, lingkungan, kebijakan itu seperti apa, gitu ya. Kemudian intervensi mungkin berbasis riset, ya. Jadi apa namanya, kegiatan dilakukan itu harus berdasarkan ya telaah memang itu secara teorinya, misalnya, atau secara apa riset yang sudah dilakukan itu baik untuk dilakukan, ya. Kemudian bisa misalnya membandingkan beberapa kegiatan, misalnya gini, untuk pencegahan stunting, kan banyak kegiatan yang dilakukan nih, ya kan? Iya, mungkin salah satunya misalnya aktif memberikan edukasi kepada ibu balita gitu ya mengenai stunting dan yang relevan lah dengan stunting tadi misalnya. Hal lain yang dilakukan adalah misalnya pemberian apa namanya makanan tambahan bagi balita gizi buruk di wilayah tertentu dan kegiatan yang lainnya lagi. Nah, nanti kan akan dibandingkan kira-kira intervensi mana yang lebih baik, mungkin berdasarkan hasil publikasi sebelumnya, atau mungkin dari teori, atau mungkin dari yang sudah pernah dilakukan, gitu ya. Kemudian nanti menseleksi intervensi itu. Nah, dengan menseleksi itu, kita akan memilih kira-kira intervensi mana yang sesuai untuk digunakan, ya. Nah, kemudian medium term sama short term ini, saya rasa sama aja sih dengan long term tadi. Harus diperhatikan kira-kira SMART tadi terpenuhi apa enggak, ya. Gitu. Ini contohnya yang saya kasih contoh dari buku yang CDC itu ya. Nanti bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Nah, perlu dalam menyusun perencanaan ini mengidentifikasi hambatan potensial gitu ya. Oke, sebentar ya. Saya break sebentar ya.
Baik, saya kembali ya. Maaf ya, ada terganggu sedikit tadi. Ya, nah jadi untuk bisa nanti menerapkan intervensi tadi, tentunya kan perlu diidentifikasi dulu nih. Kira-kira ada nggak sih faktor-faktor yang menghambat nantinya penerapan itu? Mungkin dari sumber daya, ya. Sumber daya ini banyak ya, sumber daya manusia, kemudian mungkin dari faktor anggaran, ya, kemudian mungkin faktor sosial ekonomi masyarakat setempat, ya, atau mungkin faktor politik lah yang sedang ya hangat-hangatnya di wilayah tersebut, gitu ya. Atau mungkin dari sisi waktunya. Ada intervensi yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kalau misalnya mau disusun perencanaan dalam waktu 1 tahun, kayaknya nggak bisa nih intervensi tersebut mencapai target, jadi nggak dipilih nih intervensi tersebut, ya itu maksudnya. Kemudian mengembangkan rencana kerja. Ini harus diketahui apa yang dicapai, ya, apa kegiatan yang akan dilakukan, siapa yang terlibat, kemudian ketersediaan sumber daya seperti apa, kemudian waktunya itu seperti apa yang mau dilakukan, ya. Kemudian juga mengembangkan rencana komunikasi. Jadi ada istilahnya itu berkoordinasi ya dengan namanya stakeholder. Stakeholder itu bisa mungkin dalam lingkup internal, ya, atau mungkin eksternal, lintas program atau mungkin lintas sektoral, ya. Jadi kalau misalnya menanggulangi masalah stunting, mungkin enggak yang menanggulangi itu cuma puskesmas atau dinas kesehatan? Ataukah perlu instansi lain? Menurut kalian gimana? Perlu Bu, perlu Perlu Bu, bantuan mungkin dari Bu. dinas-dinas terkait dan stakeholder yang bersangkutan. Oke, contohnya apa menurut kalian? Eh, Salah satunya. bisa dari dinas DP3AP2KB Bu. Oh, dari KB ya, dinas Ya, KB. Yang lain, dinas apa misalnya? Selain dinas KB, apalagi kira-kira? Stunting itu kan kaitannya banyak ya, ke arah pangan gitu ya, kemudian ke arah ya apa namanya kayak KB gitu ya, program KB, kemudian ke arah ya kesehatan gitu ya. Jadi banyak banyak apa istilahnya itu ya, perspektif ya, kita harus bisa melihat yang namanya pencegahan stunting ini tadi. Makanya dalam program pencegahan stunting ini ada istilahnya itu program sensitif sama spesifik, gitu ya. Jadi ada yang spesifik itu berarti dia yang di lingkup kesehatan, spesifik di lingkup kesehatan. Yang sensitif itu dia di luar sektor kesehatan. Yang tadi misalnya yang berperan terhadap pencegahan stunting itu adalah salah satunya dinas KB misalnya gitu ya. Nah, ada yang menarik nih terkait dengan program stunting ini ya. Saya pernah melakukan penelitian nih tahun lalu gitu ya, dan juga dari hasil membaca sih sebenarnya ya, melihat bahwa di puskesmas itu beberapa puskesmas melakukan namanya inovasi program. Inovasi program ini sederhana sebenarnya. Salah satu yang dilakukan adalah untuk pengentasan stunting. Ada yang melakukan pendekatan itu dengan edukasi kepada ibunya atau pengasuh dari si anak ya, karena sehari-hari kan ibu yang mungkin yang lebih banyak berperan dalam pengasuhan anak ya. Kemudian ada yang sasarannya itu kepada ayah si balitanya, ada sasarannya kepada remaja gitu. Kira-kira kalau sasarannya kepada remaja, mau diapain sih remaja itu? Intervensinya apa kepada remaja kira-kira? Kira-kira yang kaitannya dengan stunting. Ada yang punya pendapat nggak kalau remaja? Jadi kalau pada remaja itu ini ya, menyiapkan bagaimana remaja itu sehat gitu ya. Sehat nanti ketika dia menikah ya, di usia dia menikah, ya tentunya sudah sesuai dengan memang usia menikah, kemudian organ reproduksinya itu juga sehat gitu. Jadi memang dipersiapkan kayak gitu. Jadi edukasi itu diberikan mulai remaja ya, melalui berbagai macam inilah ya kegiatan gitu ya. Nah, kemudian juga kepada remaja ini mengurangi yang namanya pernikahan dini gitu loh. Nah, sehingga kayak program stunting itu ada juga yang arahnya itu adalah berkoordinasi dengan lintas sektornya adalah seperti Departemen Agama gitu ya, atau dinas itu ya, dinas yang ngurusin misalnya pernikahan gitu ya. Jadi kalau misalnya harus didorong supaya remaja itu menikah ya sesuai dengan memang usianya lah ya, supaya nanti dia dalam berumah tangga itu sehat gitu ya, nanti dia bisa punya anak-anak
atau keturunan-keturunan yang sehat, harapannya kayak gitu ya. Nah, jadi kayak pencegahan stunting ini banyak ininya, banyak yang bisa dilakukan, tidak hanya melakukan di sisi kesehatannya saja. Makanya ada istilah spesifik dan sensitif itu tadi ya. Oke. Jadi kalau bicara kesehatan masyarakat ini kita luas ya, dan sangat menarik menurut saya gitu ya. Nah, ini mengidentifikasi faktor hambatan, bikin kayak sistem checklist kayak gini aja ya. Oh, kalau sumber daya apa sih hambatannya? Mungkin SDM-nya gini-gini misalnya. SDM ini perlu nih kompetensi tambahan gitu ya. Perlu ada pelatihan tambahan karena selama ini kayaknya dia belum paham nih tentang bagaimana melakukan advokasi kepada pihak terkait misalnya gitu ya. Atau dari sisi ekonomi, apa misalnya ekonomi yang mananya di masyarakatnya ataukah di mana gitu, ataukah dari sisi apa namanya ekonomi di wilayah tersebut. Oh, ekonomi masyarakat setempat misalnya. Kaitan dengan stunting bagaimana memberdayakan masyarakat supaya ekonominya meningkat. Karena stunting itu juga katanya ya ada kaitannya dengan kemiskinan, katanya gitu ya. Sosial hambatannya apa kira-kira? Ya. Oh, kayaknya apa di lingkungan masyarakat ini ada berkembang apa istilahnya ya, kepercayaan kayak gini misalnya gitu ya, yang kayaknya akan menghambat anak ini untuk bisa apa ya memeriksakan diri lah ke posyandu misalnya gitu ya, karena pemeriksaan anak terutama yang 2 tahun di awal dia apa lahir itu penting sekali kan ya. Kemudian imunisasi juga penting, itu kan kaitannya dengan stunting juga ya. Kalau misalnya dia sakit-sakitan gitu ya, karena penyakit yang bisa dicegah dari imunisasi, tentunya nanti akan mengganggu juga proses pertumbuhan dia kan. Nah, jadi ada kepercayaan bisa di masyarakat kayaknya imunisasi itu jadi momok misalnya, atau nggak boleh deh imunisasi anak kecil gini-gini. Nah, itu juga perlu ditelaah ya. Nah, jadi buat rencana kerja dari yang siklus tadi kan yang terakhir itu ada menyusun rencana kerja ya. Jadi rencana kerja ini harus didefinisikan dulu atau dibuat statement long term objektifnya apa, medium term objektifnya apa, short term objektifnya apa, kemudian pimpinan program, ya tentukan aja. Mungkin kepala, kalau di puskesmas itu kan ada bagian-bagiannya ya, atau di dinas kesehatan itu ada juga namanya bidang-bidangnya ya, bidang apa ya, ada bidang pelayanan kesehatan ya, ada bidang perencanaan program kesehatan dan seterusnya. Nah, nanti ini disesuaikan ya. Kemudian tugasnya apa nih? Penanggung jawabnya siapa? Sumber dayanya bagaimana? Pelaksananya kapan? Target selesainya kapan? Tanggal kegiatan selesai kapan ya? Lebih spesifik itu buat Gantt chart kayak gini. Gantt chart itu maksudnya yang gini, tabel gini. Bisa misalnya dikasih apa namanya shadow ya, apa namanya shadow itu, highlight gitu ya, highlight warna ya, misalnya abu-abu atau apa, misalnya untuk yang kegiatan yang pertama ini 4 bulan pertama 1 sampai 4 ini dikasih tebal warna gitu loh, beda dengan yang 5, 6, 7 sekian ya, kayak gitu. Jadi ini semacam kayak kita bikin schedule lah gitu ya, schedule kegiatannya. Nih, rencana komunikasi dan pemberian informasi kepada stakeholder gitu ya. Nah, kayak tadi misalnya program pencegahan stunting. Pencegahan stunting ini perlu koordinasi dengan siapa aja gitu. Nah, berarti siapa nih sasarannya? Mungkin pihak kecamatan setempat, dinas yang relevan dan sebagainya. Tujuannya apa? Berapa kali sih? Apa yang harus dilakukan metodenya? Apakah perlu yang namanya focus group discussion atau perlu cuman brainstorming aja? Atau mungkin memberikan ini aja misalnya apa? Kayak selebaran nanti tolong nanti diisi kira-kira apa sih gitu ya yang perlu apa namanya yang perlu ditindaklanjuti ya untuk pencegahan stunting ini gitu ya, kapan dan di mana gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita bicara perencanaan kita bicaranya sistematis. Kita bicara ada ya materi kayak gini harus sistematis gitu ya. Jadi kalau orang AKK itu dia memang kayak ginilah kerjaannya itu. Jadi ya harus sistematis berpikirnya gitu ya. Dia berpikirnya secara komprehensif. Oke. Nah, sedikit evaluasi. Jadi dalam membuat perencanaan, tentu saja kan perencanaan itu harus kita tahu tercapai nggak sih yang direncanakan itu. Berarti harus lakukan evaluasi kan ya. Nah, evaluasi itu adalah untuk mengetahui kira-kira target itu tercapai apa enggak. Gitu.
Nah, evaluasi itu mengukur fakta yang terjadi dan membandingkan dengan apa yang diharapkan. Harus tahu nih yang dievaluasi itu apa, kemudian cara mengumpulkan datanya serta alat ukur yang tepat apa, ya, kayak gitu. Oke. Ini sedikit. Nah, coba sekarang kita diskusi sebentar ya. Ini sebelum nanti kita bicara sedikit mengenai yang dokumen perencanaan. Nah, misal gini contohnya, dalam menyusun rencana program kesehatan kan penting untuk mengidentifikasi hambatan potensial ya. Nah, coba contoh hambatan potensial untuk pengembangan program stunting ini apa kira-kira? Tadi nyambung ke stunting tadi ya. Apalah kira-kira hambatan yang sangat potensial perlu diidentifikasi terkait dengan pengembangan program pencegahan stunting? Coba, ada nggak yang punya pendapat? Izin berpendapat. Boleh sebutkan namanya siapa? Perkenalkan, saya mau Wildan dari kelas IKMB. Kalau menurut saya ini Bu, hal yang menjadi potensi hambatan dalam program pencegahan stunting itu ini Bu, mulai dari sumber daya yang ada di keluarga tersebut gitu Bu. Misalnya jika keluarga tersebut berasal dari ekonomi menengah ke bawah, mungkin program pencegahan stunting ini akan sedikit terhambat gitu Bu, bila tidak ada insentif dari pembuat program atau dari penyedia gitu Bu. Sama hambatan potensial lainnya yaitu ini Bu, kemauan dan keikutsertaan keluarga dalam mengikuti program ini. Oke, baik. Jadi tadi sebenarnya untuk jawab ini mudah aja ya, kita pakai yang tabel tadi kan ada ya, tabel yang untuk mengidentifikasi hambatan potensial. Ada yang pertama itu sumber daya, kemudian ada ekonomi, mungkin mengenai apalagi tadi ya, sosial gitu ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan faktor-faktor itu saja. Boleh dikembangkan lebih jauh, mungkin ada faktor-faktor lainnya. Nah, nanti tinggal dibuat statement kira-kira hambatan potensial dari sisi sumber daya apa. Mungkin sumber daya itu adalah sumber daya dari si penyelenggara program atau sumber daya dari si target program. Kayak tadi kan berarti ke masyarakatnya ya, yang mau digali tadi ya. Itu bisa misalnya kayak gitu. Yang lain dan sebagainya gitu ya. Oke, kemudian berikan contoh goal ya. Goal definisi, maksudnya bukan definisi, statement ya. Statement dari goal itu seperti apa sih yang efektif sesuai dengan checklist tadi ya. Kemudian long term objektif apa, medium termnya apa, short termnya apa. Bisa contohkan program kesehatan tertentu aja misalnya. Anggap aja di puskesmas E gitu ya. Maunya program apa misalnya? Stunting. Apalagi kira-kira program yang di puskesmas? Banyak ya, ada program kesehatan ibu anak gitu ya, program gizi gitu kan. Nah kemudian apalagi program yang pencegahan penyakit ya. Nah kalau yang stunting ini mungkin maksudnya ke arah gizi ya, ke program gizi. Sebenarnya dia juga berinterferensi ya dengan yang namanya program KIA, karena kesehatan anak kan kaitannya dengan stunting juga kan ya. Oke, nanti tentukan misalnya programnya apa ya. Kemudian buatlah statement goal-nya apa, long term objektif apa, medium-nya apa, short term-nya apa. Dibuat ininya poin-poinnya di sini. Ada yang mau kasih contoh nggak? Satu misalnya, contoh aja. Ini tadi kayak gini kan, kalau mau buat nih. Nih. Ya, daftar tiliknya harus kayak gini ya. Kalau objektif itu harus smart ya, harus spesifik, terukur, achievable, relevan, sama time bound ya. Nah, sama juga goal juga kayak gitu ya. Nah, jadi pernyataan itu harus spesifik. Populasi itu harus diidentifikasi dengan jelas. Pernyataan harus deklaratif, harus ringkas, harus time bound ya. Oke. Nah, kayak gini contohnya misalnya untuk menurunkan risiko pada remaja bla 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 gitu ya. Oke. Saya skip aja, tapi mungkin nanti saya kasih ini aja kesempatan untuk mempelajari kembali di rumah, nanti membuat statement yang namanya goal, long term objektif sampai ke short term objektif gitu ya. Kayak diskusi, kemudian sama mengidentifikasi hambatan potensial dari program itu tadi ya. Nanti dicoba. Saya tahu itu sudah mencoba apa enggak, nanti saya informasikan seperti apa nanti menyampaikannya ke saya ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan dulu terkait dengan problem solving cycle dulu. Ada nggak? Silakan kalau ada. Apakah ada yang belum paham mengenai konsep dari problem solving cycle?
kita harus tahu dulu konsepnya itu seperti apa. Nanti setelah tahu konsep biasanya kita bisa mengembangkan pikiran lebih jauh lagi. Ya, oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya mau minta bantuannya ya. Ada nggak dari kalian yang mau menyimpulkan secara ringkas nih, yang kita bahas barusan ini, apa sih problem solving cycle itu? Nah, coba dengan bahasa sendiri. Ada nggak? Siapa yang bersedia? Silakan. Ayo. Ayo, ada nggak yang bersedia? Ya, ada nggak yang bersedia? Nih, saya kasih di depan. Nih, yang ini. Ada nggak yang mau menjelaskan? Oke. Belum ada juga. Belum terpikir atau bingung atau gimana? Coba. Saya pengen tahu nih, bingung atau memang bingung tuh bingung nggak paham dengan materinya atau bingung untuk merumuskannya dengan kata-kata. Kan bingung itu kan macam-macam ya. Kalau bingungnya misalnya nggak dengan materinya itu gawat ya. Ya karena lumayan saya udah berapa nih? Mungkin 20 menit atau 15 menit ya. Kayaknya nggak nangkep nih. Apa yang salahnya gitu maksud saya, yang gap yang perlu diisi itu apa gitu ya. Kalau bingung untuk merumuskan kata-katanya sih saya rasa wajar. Makanya saya minta dengan bahasa sendiri gitu. Nanti saya akan ringkaskan. Makanya saya perlu tahu dulu yang didapat itu apa. Coba. Supaya nggak sia-sia loh ya kita belajar yang namanya perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Ayo, siapa yang bisa ngasih ini statement? Ada nggak? Dari 99 orang loh ini. Izin menjawab, Bu. Ya, siapa Nilam ya? Iya, Bu. Silakan Tadi kan Nilam. ditanya ya, Bu, apa itu yang dimaksud dengan problem solving cycle itu. Menurut Nilam itu adalah suatu pemecahan masalah yang berdasarkan siklus-siklusnya. Nah, problem solving cycle ini dibentuk berdasarkan langkah-langkah tertentu, Bu. Misal tadi yang udah jelaskan perumusan masalah kesehatan. Misal di suatu desa terjadi stunting tersebut tadi kan, Bu. Jadi untuk perencanaan ini untuk menyelesaikan siklus masalah ini dibentuklah suatu formulasi tujuan. Terus setelah dibentuk formulasi tujuan tersebut, misalkan penurunan stunting di desa Kamusa gitu kan, Bu. Jadi setelah merumuskan satu tujuan tersebut, diterapkan intervensi atau cakupan atau campur tangan beberapa tenaga kesehatan, dinas yang udah bersangkutan seperti terus dinas seperti puskesmas Kampung Sawah, terus setelah itu dilakukanlah pengukuran dampak tadi kan, Bu, ya. Pengukuran dampak. Misal setelah melakukan penerapan intervensi tersebut atau campur tangan dari beberapa instansi atau institusi kesehatan, diukurlah beberapa dampak yang telah ditimbulkan dari program tersebut. Misal dampak positifnya dapat menurunkan stunting tersebut di desa Kampung Sawah tersebut. Terus dampak negatifnya misal berkurangnya waktu kegiatan masyarakat misal untuk mengerjakan suatu pekerjaan di aktivitas rumahnya gitu ya, Bu, ya. Terus setelah melakukan pengukuran dampak tersebut, baik dampak negatif atau positif tersebut, diadakanlah perbaikan program. Misal pengevaluasian tadi, hal-hal yang harus dievaluasi tersebut apa saja, misal penanganan ekonomi masyarakat, sumber daya masyarakat. Terus setelah melakukan program evaluasi tersebut, dapat kita simpulkan apakah program yang kita laksanakan tersebut, misalnya tadi penurunan stunting di desa Kampung Sawah. Nah, setelah melakukan evaluasi tersebut, apakah kita dapatkan apakah program yang telah kita bentuk tadi dengan campur tangan beberapa atau intervensi tadi, apakah berhasil atau tidak gitu ya, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nilam ya. Ya, Iya, Nilam bisa merangkum itu tadi dengan bahasa Nilam sendiri gitu ya. Jadi mungkin gini, kita belajar perencanaan dan evaluasi program kesehatan gitu ya. Ketika kita bicara perencanaan dan evaluasi program kesehatan, kita pada dasarnya melakukan yang namanya siklus, harus paham dengan siklus namanya problem solving cycle. Karena yang namanya perencanaan dan evaluasi itu nggak bisa kita pisahkan dari yang namanya langkah-langkah melakukan analisis pemecahan masalah tadi, ya. Nah, analisis pemecahan masalah tadi, gitu ya,
adalah ada tahap-tahapannya gitu ya. Tahapannya tadi ada yang namanya merumuskan masalah dulu. Dalam merumuskan masalah itu dilakukan namanya analisis situasi. Ya, analisis situasi itu yang mengumpulkan data-data lah, baik sekunder, primer gitu. Untuk nantinya menjustifikasi sebenarnya benar nggak sih ini jadi masalah. Nah, kalau misalnya sudah oke nih, sudah confirm, sudah firm gitu ya, nanti akan ditentukan nih prioritas masalahnya itu apa sih gitu ya. Baru nanti ditetapkan atau diformulasikan tujuannya. Tujuannya tadi itu adalah ada goal, jadi ada long term, medium term, sama short term gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah diketahui tujuan, itu bisa dengan mudah kita nanti mencoba untuk merumuskan intervensi yang mau dilakukan itu apa sih? Cara untuk bisa menerapkan program itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah ada rencana intervensinya itu harus diukur. Mengukur itu namanya mengevaluasi, memonitoring atau mengevaluasi. Ada namanya pengurangan dampak tadi. Nah, kalau sudah tahu nanti akan kelihatan nih yang mana yang berhasilnya, mana yang mungkin nggak berhasil. Kalau yang berhasil mungkin diteruskan atau dikembangkan lagi, yang nggak berhasil diperbaiki. Nah, proses itu tadi nanti akan berulang ke waktu berikutnya dalam menentukan atau menyusun rencana berikutnya. Sehingga namanya proses perencanaan itu nggak terbatas pada 1 tahun aja, tapi selalu berulang. Makanya dia suatu siklus yang namanya perencanaan itu ya. Nah, sehingga yang namanya perencanaan itu pasti ada kaitannya dengan evaluasi. Makanya mata kuliah kita ini perencanaan dan evaluasi program kesehatan gitu ya. Kira-kira itu kesimpulannya ya. Oke. Baik, mungkin saya stop screen dulu ya. Saya coba share dulu kan. Mana ya? Bentar ya. Saya mau lihat kan ini ada modul tentang evaluasi. Saya bikin nanti saya bikin. Evaluasi. Oke, ini saya coba share lagi ya. Bentar. Share lagi ya. Ini nanti boleh. Ini khusus evaluasi. Bisa dilihat ya tampilan layarnya ya, yang warna hijau ya. Ini saya ada buat buklet mengenai evaluasi program kesehatan. Jadi saya sarikan yang ringkas-ringkas lah dari evaluasi. Bahas tentang evaluasi. Tapi nanti akan dibahas lebih rinci dari Ibu Dian ya. Sini mengenai apa sih definisi tujuannya, jenis evaluasi itu apa, langkah melakukannya seperti apa, kemudian evaluasi efektif bagaimana, merencanakan evaluasi bagaimana, membuat laporan evaluasi seperti apa gitu ya. Ini nanti saya share, boleh nanti untuk dibaca lebih jauh ya. Dan sebagainya. Ini ringkasan, namanya juga buklet ya dibuat ya, jadi ringkasan. Oke, hanya 20-an halaman ya. Nah itu ya, ini tuh bahan untuk mempelajari. Ini saya sarikan dari beberapa buku sebenarnya. Itu, oke, saya kasih kesempatan nih, mungkin 1-2 menit kalau ada yang bertanya. Silakan. Saya akan nyambung membahas mengenai dokumen perencanaan program kesehatan. Silakan, ada yang nanya. Nggak ada yang nanya ya? Baik, kalau nggak ada, saya sambung dulu. Nah, jadi saya mau melanjutkan mengenai dokumen perencanaan program kesehatan. Nah, di sini yang dimaksud dengan dokumen perencanaan program kesehatan itu adalah dokumen-dokumen gitu ya, yang punya kaitannya dengan perencanaan program kesehatan. Bisa itu di level nasional, level provinsi, kabupaten, atau dinas kesehatan dalam hal ini ya, dan UPT atau puskesmas. Kalau di di nasional ada dikenal namanya rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah gitu ya. Kemudian ada rencana strategik ya dari pemerintah pusat ya. Kalau kita bicaranya tentang kesehatan berarti kita lihat yang rencana pembangunannya itu yang bidang kesehatannya. Gitu ya. Sebenarnya itu bisa
available sih kalau kalian misalnya googling ya, mencari RPJP, RPJM dari pemerintah ya. Kalau di ini Kabinet Presiden Joko Widodo ini kan ada namanya Nawacita, ya, ada Nawacita dari pemerintah ya. Nah, itu sebenarnya kan tujuan yang mau dicapai dari pembangunan di Indonesia. Kemudian tentu saja mungkin pernah dengar istilah SDGs. Ada yang tahu SDGs apa? SDG. Ada yang tahu nggak? Sustainable Development Goals ya Bu ya. Oke, benar. Bu Zaki ya. Oke. Jadi dulu kan namanya MDGs, Millennium Development Goal ya, target pembangunan milenium dulu ya. Kalau sekarang berubah menjadi Sustainable Development Goals ya, secara internasional. Nah, memang harapannya itu di tahun 2023 ya, kalau setelah pencapaiannya itu. Nah, sekarang ini kan masih setiap negara itu berkomitmen ya untuk pencapaian SDGs itu tadi, termasuk dalamnya Indonesia. Nah, untuk mendukung itu tadi kan makanya pemerintah punya rencana pembangunan gitu tadi ya. Kemudian di tingkat provinsi, kabupaten itu dia mengadopsi, kemudian tentu saja kalau mengadopsi itu berarti kan harus berasal dari sumber yang di atasnya ya, dari nasional aturan-aturannya. Kemudian diadopsi, mungkin dikembangkan lagi sesuai konteks dari wilayah tersebut gitu ya. Kalau misalnya mau menyusun rencana di rencana kesehatan misalnya, rencana kerja bidang kesehatan di wilayah misalnya Sumatera Selatan, tentunya tidak akan sama persis nih dengan wilayah Jakarta. Karena masalah kesehatan yang ada di Jakarta tentu saja berbeda dengan Sumatera Selatan. Kalau di Jakarta dengan kondisi yang rawan banjir, mungkin masalah yang namanya penyakit menular ya, karena banjir tadi ya mungkin lebih tinggi insidennya atau prevalensinya gitu ya. Kalau di Sumatera Selatan ini terkenal dengan endemis demam berdarah gitu ya. Nah, sepertinya mungkin untuk kasus yang penyakit menularnya agak sedikit berbeda, misalnya yang prioritas ditangani di program kesehatan di Sumatera Selatan itu adalah ini gitu. Kalau di Jakarta mungkin ini. Di Papua pun demikian misalnya gitu. Kalau baca dari informasi gitu kan, kalau di Papua itu ini ya yang prevalen dari HIV/AIDS ya itu tinggi ya. Nah, tinggi. Nah, tentu saja mungkin arah program kesehatannya itu salah satunya itu adalah yang kaitannya dengan tadi penanggulangan atau pencegahan dari HIV tadi ya, kayak gitu. Nah, jadi itu istilahnya spesifik atau sesuai dengan konteks wilayahnya. Itu. Nah, kemudian di tingkat Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten itu ada yang namanya rencana strategik kan. Rencana strategik bisa dibuat dalam 5 tahun atau mungkin 10 tahun. Biasanya sih membuat rencana strategik itu sesuai dengan masa jabatan dari pimpinannya gitu. Sehingga nanti dia bisa apa yang direncanakannya itu bisa terukur, tercapai nggak sih di akhir masa jabatannya gitu ya. Sih kayak gitu 5 tahunan ya. 5 tahunan. Nah, nanti ada sih sebenarnya sampai 25 tahun. Ya, 15-20 tahun, nanti di breakdown misalnya untuk yang 5 tahun pertama itu kayak gini loh, nanti dilanjutkan ke berikutnya gitu ya. Nah, nanti di level puskesmas, karena puskesmas ini UPT, dia bukan secara jelas ngomongin rencana strategik ya, tapi namanya rencana usulan kegiatan yang dibuat 1 tahun sebelum itu dilaksanakan. Kemudian ada namanya rencana pelaksanaan kegiatan yang dibuat setelah usulan kegiatan itu disetujui, gitu ya. Kemudian ada namanya juga istilahnya plan of action ya. Nah, dalam yang buku P2KT nggak tahu di upload kan di e-learning sudah saya upload belum ya? Ada mengenai bagaimana perencanaan terpadu tingkat puskesmas. Belum ya? Nggak ada ya? Oke, nanti saya ini kan ya, saya berikan. Itu ada yang namanya kayak form yang sudah memang baku ya di tingkat puskesmas itu untuk menyusun plan of action itu apa saja sih yang perlu diidentifikasi ya, seperti itu. Dalam rencana usulan kegiatan itu apa saja sih tabel-tabelnya. Nah, kalau misalnya anak kesehatan masyarakat harus tahu itu, walaupun dia
AKK atau bukan harus tahu. Karena nantinya juga kaitannya ketika kalian magang, ya terutama kalau magangnya di instansi pemerintah kayak puskesmas dan dinas kesehatan, itu nanti akan terpapar banyak dengan namanya dokumen-dokumen tersebut. Biasanya suka disuruh bantuin pekerjaan yang perencanaan, gitu. Jadi punya nilai lebih kalau kalian tahu dengan istilah-istilah itu ya, kayak gitu. Nah, saya sudah memberikan tugas besar ya kepada mahasiswa secara berkelompok. Nanti dikumpul 1 Oktober. Mudah-mudahan itu bisa dikerjakan dengan maksimal. Harapan saya mengerjakan itu bukan hanya dikumpulkan saja ke saya, tapi di-share juga ke teman-temannya. Jadi bisa kasih apa namanya, saling memberikan itu loh ya, apa yang sudah dikerjakannya sehingga nanti bisa bersama-sama memahami bersama gitu setiap topik itu tadi, gitu ya. Nah kalau dia bisa paham bersama sama-sama itu tadi, tentunya akan lebih mudah dalam memahami materi-materi di sini di mata kuliah ini ya. Kalau cuman taunya secara spesifik dengan tugasnya dia, kemudian tugas temannya itu nggak saling bertukar, saya rasa agak susah juga. Nanti mau yang namanya bekerja sendiri dengan bekerja bersama-sama itu kan, asalkan itu untuk kebaikan, enaknya kerjanya bersama-sama kan ya, gitu kan. Kalau sendirian itu kan cuma satu kelompok aja, mahamin cuma satu materi aja, kayaknya nanti dia lebih paham yang materi itu aja, tapi nggak paham dengan yang lain kan, nggak ini juga, nggak bagus juga gitu ya. Jadi nanti saling bertukar lah dengan temannya, supaya nanti mempersiapkan UTS ya, UTS atau UAS dengan Bu Dia nanti akan lebih mantap dengan materi-materi itu ya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan nggak? Boleh terkait dengan tugasnya mungkin belum jelas, atau mungkin materi hari ini ada yang ingin dikembangkan lebih jauh. Silakan. Tiana, nah, benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin kan saya bukan dikasih tugas MK Sistem Informasi Kesehatan. Nah, jadi bisa di kayak pengembangan aplikasi menggunakan metode SDLC kan, Bu. Nah, waktu saya cari itu tahap-tahapannya ternyata setelah perencanaan, setelah apa yang dilakukan, tahapan berikutnya evaluasi. Terus udah evaluasi, lakukan lagi kayak organisasi yang tahapannya tuh nanti evaluasi lagi gitu nah Bu. Nah sedangkan yang kita ketahui kan sekarang kayak perencanaan, organizing, kayak evaluasi itu berada di akhir titik terakhir kan Bu. Nah kalau sedangkan itu metode itu ternyata evaluasi itu setiap apa yang udah dilakukan dievaluasi, apa yang sudah dilakukan dievaluasi gitu nah Bu. Nah, pertanyaan saya tuh bingung jadi sebenarnya yang mana ya Bu? Bingung kayak sebenarnya efektif yang mana atau kayak gitu nggak ribet, tapi katanya yang metode kayak gitu lebih efektif gitu karena kita tahu kesalahannya apa. Jadi kalau misalnya memang udah ada kesalahan ya diperbaiki langsung gitu nah Bu. Mungkin seperti itu Bu. Baik, terima kasih ya Tiana ya. Jadi gini, ketika kita bicara perencanaan dan evaluasi itu bicaranya kan siklus ya. Kalau siklus itu kan berarti nggak berhenti ya. Jadi evaluasi itu bukan titik akhir, perencanaan bukan titik awal. Memang ketika kita ngomongin itu, kita mulainya dari ngomongin perencanaan, ya. Jadi berencana dulu, nanti rencana itu apa, rencananya, cara untuk rencananya itu apa, istilahnya itu apa sih yang mau dituju dari rencana itu, kemudian cara untuk mencapai tujuan itu apa, untuk tahu bahwa itu tercapai apa enggak, itu kita evaluasi. Dari hasil evaluasi itu menjadi bahan untuk membuat perencanaan yang lebih efektif lagi di tahun berikutnya. Terus dia bergulir. Jadi nggak berhenti-berhenti, ini kayak gitu. Nah, kayak SDLC tadi, memang kalau kita bicara dalam pengembangan sistem informasi, gitu ya, setelah itu diterapkan, kemudian dievaluasi. Evaluasi itu tidak terbatas misalnya harus 1 tahun sekali. Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki segera, ya sebenarnya harus diperbaiki. Makanya yang namanya evaluasi itu ada ininya ya, ada apa namanya? Ada jenisnya ya, ada namanya evaluasi formatif ya, ada evaluasi sumatif ya. Coba saya share sedikit ya supaya jelas Tiana ya. Ya, bentar. Nggak mungkin ada suara background.
Ini ya, bisa lihat ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bentar, jenis evaluasi. Ini ya. Nih, jadi evaluasi itu ada jenisnya, ada formatif ya, ada sumatif. Jadi kalau formatif itu dia tuh selalu, jadi lebih kepada di kayak monitoring itu, ya, kayak monitoring. Aduh, suara siapa ini? Ya, jadi formatif itu kayak monitoring. Jadi mirip dengan yang tadi yang SDLC, SDLC ya, pengembangan dari sistem informasi ya. Jadi kalau ada diterapkan nanti dievaluasi, evaluasinya itu hasil evaluasi itu menjadi bahan untuk nanti perbaikan sistem, nanti dievaluasi lagi gitu ya, kayak gitu kan. Jadi formatif ini istilahnya bisa dilakukan selama berlangsungnya program, ya. Tidak usah nunggu program itu selesai, gitu, itu maksudnya ya. Nah kalau evaluasi sumatif, ya, sumatif ini biasanya adalah evaluasi outcome, ya, dampaknya, ya, kemudian ya ini ya, jadi kayak gitu. Sika kok ini terus ya, oke ya. Jadi mungkin yang bisa saya jawab yang terkait dengan SDLC tadi itu lebih tepatnya itu evaluasinya bentuknya formatif ya, Tiana ya. Oke, sudah cukup jelas Tiana ya. Kalau misalnya nih Bu, misalnya kayak di satu organisasi gitu nah Bu. Jadi melakukan suatu kegiatan, nah sedang melakukan kegiatan tuh kayak rapat progres itu apakah sama dengan evaluasi formatif Bu? Oh gitu. Bisa aja sih kita katakan bahwa itu salah satu bentuk ya dari namanya evaluasi formatif. Boleh aja kayak gitu ya. Karena yang kalau kita lihat definisi dari evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang dilakukan selama berlangsungnya program. Jadi tidak usah nunggu dulu programnya selesai gitu maksudnya ya. Jadi mungkin evaluasi progres untuk suatu kegiatan bisa saja sih kita katakan seperti itu ya. Makanya kalau dalam perencanaan kegiatan kayak kalian mengadakan seminar dan sebagainya, penting sekali namanya ketika itu belum selesai dilakukan itu terus dipantau kan ya, oh programnya sampai sejauh mana. Kalau misalnya seminar itu mau nanti dibuka dalam bentuk yang namanya proceeding ya, bagaimana sih progres progres pengusulan proceedingnya dan sebagainya gitu kan ya. Nah jadi itu bisa seperti itu Tiana ya. Oke. Kalau efektifnya yang lebih kemana Bu? Lebih efektif yang mana Bu? Ya gini Tiana, kalau kita mau bicara efektif apa enggak itu kita harus tahu ukurannya dulu. Efektif yang kita maksud itu apa ya. Kalau definisi efektif secara umum itu adalah tercapainya sesuai dengan tujuannya ya gitu. Selama itu tercapai tujuan kita bisa katakan itu efektif ya. Kalau kita bicara efisien berarti bagaimana cara memanfaatkan sumber daya itu dengan maksimal atau optimal ya. Nah, contohnya gini kalau efektif itu ya. Mahasiswa ini punya rencana yaitu selama kuliah di FKM ini gitu ya. Nanti targetnya itu adalah lulusnya cum laude gitu ya. Lulus cum laude. Nah, ternyata untuk mencapai target itu tadi kan dibutuhkan yang namanya langkah-langkah atau cara-cara untuk mencapainya kan ya. Nah, langkah-langkah yang perlu dapat itu apa? Ya salah satunya belajar yang tekun. Kalau misalnya ada kuliahnya rajin. Tidak hanya rajin hadir, tapi rajin juga mengerjakan tugas, kemudian mengikuti ujian-ujian yang diselenggarakan oleh dosen gitu ya. Berdiskusi dan sebagainya sehingga cum laude itu kan cirinya itu salah satunya dari nilai kan. Nilainya itu harus sekian. Kemudian nggak boleh ada nilai misalnya D atau C. Nggak tahu C rasanya masih boleh cuma dibatasi ya kalau nggak salah ya. Atau cuma satu mata kuliah begitu ya. Nah, nanti coba dicek ya, koreksi kalau saya salah ya. Kemudian harus lulusnya masa studinya tidak boleh lebih dari sekian semester misalnya gitu ya. Nah,
itu upaya-upaya itu dilakukan gitulah. Sudah maksimal nih belajar, kemudian sudah dibuat timeline-nya lah. Oh, supaya saya bisa nanti mencapai ini, berarti semester ini harus kayak gini dan sebagainya. Supaya nanti lebih cepat di semester ini, kalau IPK saya 24 sebelumnya, berarti semester depan saya harus boleh ngambil mata kuliah atas dan sebagainya gitu kan. Itu kan rencana-rencana sebenarnya. Nah, ternyata lulusnya itu ya cum laude, berarti apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tadi bisa kita katakan efektif karena tujuan yang dicapai itu tercapai. Gitu ya, kira-kira itu gambaran singkatnya kayak gitu. Ya. Nah, masalah efektif apa enggak informatif atau sumatif, semuanya bisa efektif. Bisa efektif. Ketika kita bicara yang yang formatif, berarti kita butuh yang namanya informasi-informasi selama berlangsungnya program itu tadi gitu ya, sehingga nanti kita tidak keteteran sih gitu loh di akhir. Kalau misalnya mengevaluasinya di akhir nih ya, mungkin nanti banyak yang mau poin-poin yang setelah kita identifikasi, nanti untuk memperbaikannya mungkin agak sedikit butuh ekstra effort ya atau sumber daya gitu ya. Kalau misalnya dia selama program langsung ada masalah, kita evaluasi, segera ditangani dan sebagainya. Mungkin akan sedikit mengurangi ketika nanti adanya evaluasi di akhir. Ketika evaluasi di akhir tinggal dikit nih yang mau diperbaiki gitu. Nah, gitu ya. Sebenarnya itu maksudnya. Ya, Tiana. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, baik. Jadi dua-duanya boleh digunakan. Kalau misalnya kalian mau menggunakan yang formatif, berarti tiap semester kalian harus mengevaluasi nih, apa sih yang kurangnya dari saya ini, kok nilai saya malah jatuh nih semester ini, gimana nih cara yang harus saya lakukan dan sebagainya. Itu kan formatif ya, selama kalian belum selesai tadi. Kan ya. Nah, harapannya sih dua-dua evaluasi itu bisa dilakukan sih dalam program ya. Bisa dalam program berlangsung atau ketika selesai semuanya itu dievaluasi, sehingga kalau mau dilakukan program yang sama di masa mendatang, kita udah tahu nih kekurangannya apa, yang perlu diperbaiki itu apa. Ya, gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Saya kasih satu kesempatan kalau ada, karena ini udah mendekati maghrib ya saya. Kalau ada silakan satu pertanyaan aja. Izin bertanya, Bu. Siapa? Auri bukan? Iya, Bu, dari KMB. Ya, baik. Auri silakan. Auri. Sekarang ini masih pandemi ya, Bu ya. Ya, benar. Perencanaan dari pemerintah sebelumnya itu banyak ditunda, bahkan nggak jadi gitu ya, Bu ya. Bahkan ada yang dilakukan mungkin. Nah, itu selama pandemi itu mungkin sumber dayanya itu berubah, Bu. Mulai dari tenaga kesehatan atau juga dari dananya, Bu. Nah, itu rancangan pemerintah apakah bakal berubah di tahun-tahun berikutnya atau tetap menjalankan metode yang sebelumnya sudah diikuti? Terima kasih. Ya, mungkin begini. Yang namanya membuat perencanaan itu kan pasti ada alternatif-alternatif ya. Ada istilahnya itu apa, skenario lah istilahnya gitu ya. Rencana yang bagus itu sih sebenarnya kita tidak buat itu hanya satu opsi, tapi ada skenario-skenarionya. Makanya kalau dalam, contohnya gini, kalau dalam pengadaan obat, dalam pengadaan obat itu ada namanya bagaimana ada aturan ya mengenai bagaimana pengadaan obat dalam kondisi bencana. Ada kayak gitu aturannya ya. Nah, sehingga memang sebenarnya aturan-aturan itu udah ada. Nah, hanya saja memang kalau kayak COVID-19 ini kan benar-benar nggak terduga ya, nggak terpikir sama sekali bagi kita ada seperti ini gitu ya. Selama saya dari kecil sampai saya sekarang gitu, itu nggak pernah yang terkejadian yang seperti ini, baru kali ini ya. Dan itu benar-benar tidak terduga bagi masyarakat di seluruh dunia gitu ya. Nah, tentu saja memang banyak nih program-program atau rencana-rencana dari pemerintah mungkin itu jadi ada perubahan-perubahan gitu ya. Yang namanya perubahan-perubahan itu sebenarnya tidak salah untuk dilakukan, menyesuaikan. Nah, makanya itu tadi butuh yang namanya evaluasi formatif itu tadi. Sehingga tahu nih apa yang perlu segera dibenahi ya. Dalam perencanaan di lembaga juga, lembaga pemerintah itu ada yang namanya melakukan revisi-revisi dari rencana. Jadi rencana itu bukannya di awal tahun dibuat, kemudian ujuk-ujuk nih di akhir tahun langsung dievaluasi gini ketercapaiannya, enggak. Jadi dalam pertengahan perjalanan
pelaksanaannya itu ada nanti waktu untuk merevisi. Oh, seandainya kita lihat potensinya ini nggak bakal apa namanya, nggak bakal dilakukan karena alasan ini, bisa jadi itu mungkin nggak terduga ketika kita membuat perencanaan, itu boleh direvisi, gitu. Asalkan sesuai aturannya, gitu ya. Itu jawabannya saya dari siapa tadi? Auri ya, Nah, iya. Nah, itu tantangannya dalam perencanaan itu kayak gitu. Tantangannya ketika kondisi itu berubah ya, gitu kan ya. Coba sekarang mungkin sedikit saya kasih gambaran. Mahasiswa ini kan kebanyakan anak kos ya. Mungkin kalau masa pandemi ini nggak ngerasa sebagai anak kos ya, karena kan pulang ke rumah masing-masing. Coba kalau dalam kondisi tatap muka yang normal-normal saja, gitu ya, mahasiswa ini kebanyakan nanti jadi anak kos. Kalau jadi anak kos itu tentunya harus pandai-pandai yang namanya mengelola keuangan ya kan? Karena jauh dari orang tua nih. Syukur kalau orang tuanya ini memberikan apa ya, kalau anaknya minta sekian kasih, baru berapa hari minta lagi dikasih, syukur yang kayak gitu ya. Ada mungkin orang tua kita ya, misal dia memberikan dalam 1 bulan sekian, pokoknya aturlah nak, ini cukup, udah dihitung-hitung istilahnya itu untuk kebutuhan kamu. Ada kalanya mungkin uang itu nggak cukup gitu ya, karena kondisi-kondisi tertentu kita misalnya pas lagi skripsi nanti ya, lagi skripsi banyak misalnya mencari literatur, dan literatur itu menurut kita perlu difotokopi misalnya gitu ya, sehingga biaya fotokopi jadi membengkak misalnya, kan tidak terduga seperti itu. Mungkin pada waktu saat itu apa istilahnya ya, mau kegiatan magang misalnya, magang. Nah, milih magangnya ini pula misalnya di luar kota misalnya. Di luar kota ini butuh misalnya biaya di sana, biaya hidup dan sebagainya gitu ya. Dan itu tidak ditanggung oleh perusahaan tempat magang misalnya. Nah, itu kan sebenarnya kan di luar dugaan, tapi harus disesuaikan gitu. Nah, sehingga kalau dalam konteks yang perencanaan dan evaluasi ini perlu memang yang namanya evaluasi formatif itu tadi ya. Jadi harus bisa disesuaikan. Perencanaan yang baik itu ya dia dibuat rencananya, kemudian dia bisa menyesuaikan dalam kondisi apa ya, kondisi apapun lah gitu ya, kondisi apapun kayak gitu dia bisa menyesuaikan, nah gitu. Sehingga kalau dalam AKK itu sulit sih sebenarnya yang namanya di bagian perencanaan itu. Nanti kalau misalnya kalian tamat dari SKM, kemudian mungkin nanti bisa bekerja di rumah sakit atau dinas kesehatan, dapat di bagian perencanaan, sebenarnya minta ampun gini ya, karena mau menyusun rencana yang efektif itu yang seperti apa sih ya, dan harus mengakomodir berbagai pihak. Berbagai di sini kan banyak puskesmas nih, tidak. Nah, puskesmas ini kan punya harapan masing-masing gitu ya, punya masalah sendiri-sendiri. Nah, sehingga untuk mengakomodir itu supaya bisa tercapai dengan baik nih apa yang direncanakan, itu bukan hal yang mudah gitu ya. Itu ya tambahan dari saya. Oke, saya rasa kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini gitu ya. Nanti bisa dari teman-temannya yang belum bisa gabung di sini, diberikan aja recordnya. Nanti saya sampaikan di WA melalui kodiknya supaya saya tahu nih benar-benar diikuti nggak sih rekaman recordnya ini ya, seperti apa gitu ya. Kemudian tadi yang bahan diskusi kita tadi yang menentukan goal ya, long term sampai ke short term, kemudian faktor penghambat ya, itu nanti akan saya jelaskan di kodiknya masing-masing. Itu untuk dipelajari lebih jauh di rumah, untuk nanti disampaikan ke saya kira-kira seperti apa sih jawaban dari masing-masing ya. Itu nanti dibuat perorangan. Jadi saya kasih waktu untuk mengumpulkannya ya. Oke. Nggak ada lagi pertanyaan ya? Cukup ya? Bu, maaf Bu. Ya, Puja kenapa? Izin bertanya Bu mengenai absen Bu, yang di e-learning. Kalau ada yang kemarin telat Bu, apakah ada toleransi Bu? Kalau hari ini dia ikut Zoom, tapi di ELE dia absennya telat Bu? Ya enggak apa-apa, nanti pokoknya yang kalau dia ikut Zoom, kalau dia nggak ikut Zoom juga, nanti kan ada bukti bahwa dia mempelajari code-nya. Nah, selama bukti itu bisa diserahkan saya, nanti saya anggap itu masuk ya. Oke Bu, gitu. Terima kasih Puja. Bu. Nanti informasikan ke saya ya. Siapa saja yang istilahnya itu menyusul istilahnya itu untuk di absensinya itu ya.
Oke, lebih jauh nanti saya akan koordinasi ke kodik masing-masing ya. Terima kasih ya semuanya ya. Mohon maaf mungkin jadi reschedule-nya ya di luar jam ini ya. Tapi memang ya Selasa kemarin agak sedikit hektik, jadi nggak bisa saya gantikan dia itu ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dan bisa dipelajari lebih jauh lagi di rumah ya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima ya. kasih Ibu atas materi.